البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhul Islam rahimahullah wa yumsikuna amma syajara baina sahabah. Syajara disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah ittaraba wa ikhtalafal amru bainahum, yaitu kegonjangan dan perselisihan perkara di antara mereka, yaitu persengketaan. Istajarul qaum wa tasyajaru tanaza'u, yaitu bertengkar, begaduh dan sebagainya. Wal musyajarah al munazaah, yaitu perselisihan, persengketaan dan semacam itu. Famadhabu ahli sunnati wa jamaah al kafu amma jara baina ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mazhab ahlus sunnah wal jamaah, maka mazhab ahlus sunnah wal jamaah adalah mereka berdiam diri, yaitu mereka menahan diri dari apa yang terjadi di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal imsaku amma syajara bainahum, dan menahan diri dari memperbincangkan perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Lima fil khawdi fi dzalika min taulidil ihan, karena kalau kita memperbincangkan masalah itu, hal itu akan melahirkan kedongkolan di dalam hati kita. Kita akan membela yang ini, atau boleh jadi kita akan membela yang itu, akhirnya benci yang ini atau benci yang itu. Wal hizazat, yaitu panasnya hati. Wal haqad, yaitu dendam. Ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat Rasulullah SAW. Padahal mereka tidak ingin berselisih. Jelas mereka adalah orang yang telah disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Cuma karena pengadu dombaan, karena ada batu api dari Khawarij menyebabkan perpecahan satu sama lain, bukan karena kedengkian antar sahabat itu sendiri. Tayyib. Kalau tetangga kita dalam rumah tangga mereka ada perselisihan saja, kita dilarang untuk ikut-ikutan, kecuali kalau kita diminta sebagai sebagai hakim atau yang semacam itu. Maka apalagi untuk untuk keluarga yang paling mulia ini setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Tidak layak kita ini ikut campur di dalamnya, kemudian bergaya sebagai hakim, padahal kita bukanlah mujtahid, dan kita ini tidak diminta oleh Allah dan Rasulnya sebagai hakim. Allah Ta'ala justru yang akan menjadi hakim untuk semuanya, bukan menyuruh kita. Allah yang akan mengurusi. Allah berfirman, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan apa yang mereka amalkan, dan kalian akan mendapatkan apa yang kalian amalkan, dan kalian tidak ditanya tentang apa yang mereka amalkan. Maka masing-masing mengurus dirinya sendiri dan mengurus keadaan umat-umatnya sendiri, perkara-perkara yang bersifat umum. Adapun urusan rumah tangga di dalam, maka ini bukan urusan kita. Demikian pula urusan antar sahabat, urusan pribadi antar sahabat, ini bukan urusan kita. Tayyib. Kemudian wadzalika min a'dzamil dzunub, itu termasuk dosa yang paling besar, merasa dendam, merasa dengki, merasa benci kepada sebagian sahabat. Sementara di dalam Al-Qur'an Allah telah memerintahkan untuk kita itu mendoakan yang baik-baik. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para muhajirin dan ansor itu, mereka mengatakan, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami. Kami sendiri punya dosa, kami sibuk dengan dosa kami, dan juga kami ingat akan mendoakan orang lain. Dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan keimanan, saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Dan jangan engkau jadikan di dalam hati kami itu dendam dan kebencian kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penuh belas kasihan lagi penuh kasih sayang. Jadi jangan sampai kita justru malah bertentangan dengan Al-Quran. Fa innahum khairul qurun wasabiqunal awwalun, karena para sahabat itu adalah generasi yang terbaik, dan mereka adalah yang lebih dahulu dan pertama-tama masuk Islam. Fatajibu mahabbatuhum jami'a, maka wajib untuk kita mencintai mereka semua.
Iya, kalau pahlawan negeri, pahlawan bangsa saja kita harus mencintai atas jasa mereka, bagaimana dengan pahlawan agama ini? Jelas apa, mereka yang lebih layak lagi untuk kita cintai dari segala sisinya. Bukan semata-mata karena jasa, tapi juga apa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang memang mengorbankan segalanya untuk Allah, dan mereka adalah orang yang imannya sangat besar. Maka kita cintai itu semua. Wat taraddi anhum, mendoakan keridhaan untuk mereka. Wal kafu amma jara bainahum, dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Mimma la'allahu lam yasih, dari perkara yang boleh jadi itu tidak sahih. Ada berita yang sahih tapi banyak yang dia itu adalah tambahan-tambahan yang palsu. Wa ma sahha falahu ta'wilatun sa'ighah, dan berita yang sahih dia memiliki takwil-takwil yang masih diperbolehkan. Kenapa sampai seperti ini? Kenapa sampai seperti ini? Kenapa Muawiyah sampai mengutuk Ali? Ada takwil yang masih boleh diberikan, yaitu apa? Ali tidak menegakkan hukum sebagai apa? Sebagai waliul amr untuk menghukum dan membunuh para pembunuh, siapa itu? Utsman dan beberapa perkara yang lain. Sementara Ali juga punya penakwilan, dan penakwilan Ali lebih tepat. Karena apa? Beliau perlu dukungan dari semua rakyat dulu untuk baru kemudian akan apa? Menegakkan kehakiman dan sebagainya. Summa huwa qalilun maghmurun fi janibi fadailihim. Kemudian perkara-perkara tadi itu kecil aja, sedikit saja, tertutupi dengan apa? Dengan sisi keutamaan mereka. Kalau sekedar ini adalah sampah satu daun atau satu kertas di tengah lautan, apa harganya daun itu tadi dan kertas itu tadi dengan lautan jasa para sahabat dan kebaikan mereka dan seterusnya. Baik, adapun sebagian orang-orang Khawarij, orang Ikhwanul Muslimin dan lain-lain, mereka lihat kertas itu dan mereka lupa akan lautannya. Padahal mereka yang memiliki lautan dosa dan kebaikannya itu mungkin hanya semacam kertas saja. Karena apa? Dosa-dosa dan pengkhianatan Ikhwanul Muslimin. Tapi mereka sok bergaya terhadap para sahabat. Yaitu siapa ini? Yaitu Sayyid Qutb, pemimpin mereka, pemimpin kedua itu, yang begitu mudahnya untuk mengutuk Utsman, mengutuk sahabat ini, itu dan seterusnya. Tayyib. Qala Ibnu Hamdan, wa alam, ini Ibnu Hamdan ini dari ulama Hanabilah, tapi bagaimana ana tidak tahu. Min ashabina fi nihayatil mubtadiin, dari kalangan teman kami, yaitu apa? Dari kalangan Hanabilah mengatakan yajibu hubbu kulli sahabah, wajib untuk mencintai semua sahabat. Wal kafu amma jara bainahum, dan menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kitabatan wa qira'atan wa iqra'an, baik dalam masalah penulisan, jangan menulis tentang apa? Aib-aib para sahabat. Thayyib. Wa qira'ah, juga dalam masalah membaca, jangan membaca kitab-kitab yang ditulis oleh mubtadi'ah yang menjelaskan tentang kekurangan-kekurangan para sahabat. Dan juga di dalam pembacaan, qiraah mungkin kita membaca untuk diri kita sendiri. Iqra ini adalah mengajarkan ke orang lain. Wasamaan, yaitu apa? Mendengar taklim-taklim yang justru isinya adalah menjelek-jelekan sahabat dan seterusnya. Wa isma'an, atau kita justru yang mengajarkan dan menyampaikan hadis-hadis, atau maksudnya adalah berita-berita tentang perselisihan para sahabat. Wa yajibu dzikru mahasinihim, wajib untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wat taraddi anhum, wajib untuk mendoakan keridhaan untuk mereka. Wal mahabbatu lahum, dan rasa cinta untuk mereka, atau mahabbati kalau dzikrul mahabbah, menyebutkan kecintaan untuk mereka. Wa tarkut tahamul, wajib untuk tidak menyerang alaihim, tidak menyerang mereka. Menyerang dengan apa? Kata-kata, oh memang kalau Ali seperti ini, atau oh memang kalau Muawiyah gitu. Itu enggak boleh. Nah, kamu sendiri siapa? Wa'tiqadul udhri lahum, wajib untuk meyakini mereka itu punya udzur. Ya, Allah Ta'ala tahu apa yang telah terjadi dan akan terjadi, dan Allah telah menjamin mereka dengan surga. Tayyib. Sebagaimana apa? Di dalam di Sahih Bukhari itu, ketika ada sebagian orang bilang kepada Ibnu Umar bahwasanya ada tokoh-tokoh besar yang menjelek-jelekan Utsman begini, maka beliau mengatakan,
untuk masalah Utsman tidak ikut perang Badar, ketahuilah waktu itu dia sedang merawat putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah. Dan Rasulullah SAW setelah itu mengatakan apa? Utsman berhak mendapatkan bagian dari perang Badar ini. Dianggap ikut perang Badar dan mendapatkan ghanimahnya. Sudah, Rasulullah sudah menjadikan Utsman ikut dalam perang Badar. Adapun masalah tertinggalnya Utsman dari Bai'atul Ridwan, bahkan Bai'atul Ridwan itu terjadi dengan sebab Utsman, yaitu beliau yang diutus oleh Rasulullah SAW ke Mekah, lalu tahu-tahu ada kabar beliau dibunuh, sehingga kemudian Rasulullah SAW mengadakan Bai'atul Ridwan, dan kemudian beliau memukulkan tangan beliau ke tangan yang lain, mengatakan ini adalah tangan Utsman dan ini adalah baiat Utsman. Jadi Rasulullah telah menjadikan Utsman ikut baiat. Adapun masalah larinya Utsman, maka Allah Ta'ala telah memaafkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Ali Imran itu. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Allah telah memaafkan mereka, mengampuni mereka, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar. Kemudian Ibnu Umar mengatakan Allah telah mengampuni Utsman, tapi kalian tidak mau mengampuni Utsman. Nah, ini kalimat yang sangat keras. Padahal kalian itu siapa? Banyak dari kalian tidak ikut perang Uhud pada waktu itu, tapi bergaya dengan apa? Lihat sejarah, bergaya menyalah-nyalahkan. Yang lari itu lari. Waktu perang Uhud ketika ada berita Rasulullah SAW terbunuh, kan kacau memang. Nah, banyak yang lari, bukan hanya Utsman yang lari. Banyak para sahabat yang kacau balau dan kemudian lari ke belakang. Dan Allah Ta'ala telah memaafkan itu di dalam Al-Quran. Innalladzina tawalla minkum yaumal taqal jam'ani innamastazallahumush syaitanu bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sesungguhnya orang-orang dari kalian yang yang mundur ke belakang pada hari pertemuannya dua pasukan itu, sesungguhnya itu terjadinya adalah karena setan menggelincirkan kaki mereka disebabkan perbuatan mereka yang lalu, yaitu tiap orang punya dosa. Dan Allah telah memaafkan mereka semua. Ini adalah jelas Allah Ta'ala telah memaafkan para sahabat yang mengalami kesalahan tadi. Toh kenyataannya apa? Ikut perang, cuma apa? Karena ada kesalahan dari pasukan pemanah yang di puncak gunung itu sehingga kacau balau. Sehingga apa? Karena kacau, banyak yang kemudian lari ke belakang ketika ada berita-berita tadi itu. Tayyib. Kemudian beliau mengatakan wa annahum fa'alu ma fa'alu bijtihadin sa'igh, dan bahwasanya mereka itu melakukan apa yang mereka lakukan adalah dengan ijtihad yang diperbolehkan. Kalau orang sekarang aja Imam Syafi'i salah benar aja dibela dengan alasan beliau ijtihad. Nah, kenapa para sahabat ketika salah sikit padahal dengan ijtihad mereka lalu mereka tidak dibela? Ini adalah ketidakadilan. Demikian pula banyak orang yang betul-betul fanatik terhadap Abu Hanifah, terutama di India itu. Ada orang mengkritik Abu Hanifah walaupun ini masalah fikih, langsung dipukuli. Bahkan di Saudi pun sampai dibuat pengumuman nggak boleh lagi setelah ini mengkritik Abu Hanifah. Dia adalah imam begini. Bahkan di sebagian cetakan itu As-Sunnah karya Abdullah bin Imam Ahmad, di belakangnya banyak penukilan, banyak sekali riwayat-riwayat tentang kesalahan Abu Hanifah. Tapi dalam cetakan yang baru di Saudi, baru dalam artian beberapa tahun yang lalu, itu dihapus. Ana beli ternyata tahu-tahu belakangnya nggak ada. Nah, sebagian yang lain cetakan lama ada di situ. Menunjukkan betul-betul dikarenakan terlampau fanatiknya orang-orang Hanafiyah, betul-betul sangat sangat ganas terhadap orang yang mencela Abu Hanifah, sampai-sampai pemerintah membuat kebijaksanaan, pemerintah waktu itu untuk meredakan perpecahan semacam itu. Sudah, buku-buku yang membahas kesalahan Abu Hanifah dihapus saja. Walaupun tentunya ini cara yang salah. Yang betul adalah menahan tangan orang yang zalim. Bukan risalah ilmiah itu dihapus, padahal ini risalah para salaf tentang masalah itu. Cuma syahidnya adalah kalau Abu Hanifah yang jelas-jelas punya kesalahan yang banyak saja, baik dalam masalah akidah dan juga dalam masalah fikih, itu aja dibela habis-habisan oleh pengikutnya dengan alasan beliau adalah mujtahid. Lalu kenapa ketika para sahabat yang mengalami ketergelinciran karena kejahatan orang Khawarij, mereka tidak dibela seperti pembelaan terhadap orang-orang belakangan itu? Belakangan dalam artian yang datang setelah sahabat. Tentunya ini adalah ketidakadilan. Yang betul adalah sebagaimana para ulama mujtahidin itu dibela, maka hendaknya para sahabat, mereka adalah a'immatul mujtahidin, lebih layak lagi untuk dibela
dan dikatakan mereka ijtihad waktu itu dan Allah telah menjamin pengampunan untuk mereka. Sementara yang selain sahabat, siapa yang telah dijamin pengampunannya? Kita cuma mampu mengharap, tidak mampu memastikan. La yujibu kufran wala fisqa, tidak mengharuskan ijtihad yang keliru dari para sahabat tadi apa itu adanya kekufuran atau kefasikan. Barubbama yusabuna alaihi li'annahu ijtihadun sa'igh. Bahkan boleh jadi itu adalah mereka mendapatkan pahala karena itu adalah ijtihad yang diperbolehkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.